Ini dia tambang nikel paling undervalue di bursa IHSG. Rata-rata kos produksi saham nikel adalah 10.000 sampai dengan 12.000 dolar. Jadi agar perusahaan untung, minimal nikel harus di harga 13.000 atau 14.000 dolar. Nah, kalau di KFT sendiri bagaimana? Ini pertanyaan bagus. Kalau nggak salah hitung waktu itu saya angkanya itu pas kalau di 12.000 kita masih cukup oke. Ya, kami ya. Tapi tentunya kan nggak bisa sama ya. Artinya kos saham di KFT paling rendah di antara yang lain dong. Karena nikel harga 12.000 dolar saja masih bisa untung dan merasa oke labanya. Lalu apa fokus strategi bisnis di KFT untuk tahun 2026 ini? Kami menaikkan kapasitas produksi dan penjualan. Lalu langkah apa yang telah dijalankan oleh perseroan untuk menambah produksi dan meningkatkan penjualan di tahun ini? Untuk tahun ini dari kan semua kan produksi tambang dan penjualan kan diatur oleh pemerintah sesuai dengan RKB yang kita ajukan dan disetujui ya. Kami sudah revisi menaikkannya menjadi 7 juta. Nanti tahun depan akan naik lagi. Seberapa yakin perseroan mampu menaikkan produksi? Nomor satu pertama-tama kan harus dilihat dulu dari cadangan. Itu kan ada aturannya juga. Minimal harus cadangannya itu kalau nggak salah regulasinya itu 10 tahun daripada cadangan yang kita ajukan. Nah itu per tahunnya dapat berapa. Jadi dari sisi cadangan yang sudah kami lakukan eksplorasi detail dengan JOASI maupun dengan SNI, itu memungkinkan kami untuk mendapatkan 7 juta tadi itu. Nomor satu itu. Dan kedua, dari sisi kemampuan operasional. Kemampuan operasional kami juga sanggup karena memang kontraktor yang kami pakai itu capable untuk menaikkan jumlah produksi yang diinginkan. Dan dari sarana infrastruktur seperti jalan maupun jetty yang kami miliki, itu pun sanggup memasarkan sampai 7 juta. Itu sudah kami hitung maksudnya. Jadi memang ini semua sudah dipersiapkan, sehingga baru kami ajukan. Berapa sih cadangan dan sumber daya tambang di KFT? Ya, untuk reserve dari total, cadangan kan reserve ya. Total 3 IUP kami itu kurang lebih estimasi 90-an juta. Ya, top. Ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan regulasi harusnya kami bisa 9 juta malah. Tapi kami itu pun hanya minta untuk 7 juta. Dan kami masih memiliki sumber daya 180-an juta di luar cadangan yang tadi yang saya sebutkan tadi itu. Jadi harusnya cukuplah untuk meningkatkan produksi. Berarti 2027 naik lagi, bagaimana caranya? Ya tentunya salah satunya secara internal kita masih melakukan eksplorasi. Karena dari total 3 IUP kami itu yang baru tereksplorasi kurang lebih hanya 20%. Masih banyak lokasi-lokasi yang masih tetap dibor untuk dieksplorasi untuk menemukan cadangan baru. Artinya di KFT masih ada 80% potensi cadangan tambahan atau setara 4 kali lipat dari cadangan yang sudah ada saat ini. Selain itu apalagi Pak strategi perseroan? Kami tahun ini juga sudah menerapkan salah satu strategi untuk menambah cadangan yaitu dengan mengakuisisi tambang-tambang lain. Dan ini sudah cukup banyak yang kami approach ya. Dan saat ini ada beberapa potensi yang bagus dan jadi itu fokus utama kami. Menurut pakar global, tahun 2026 adalah eranya Reds Energy untuk menunjang AI melalui supply saving power EBT. Apa langkah perseroan terkait hal tersebut? Kalau bicara seperti itu, EBT ini kan sesuatu yang digaung-gaungkan sekarang. Semua kan mengarah ke sana. Perusahaan kami pun perseroan di tahun ini kita sudah mulai membangun itu pembangkit listrik dengan tenaga solar, tenaga surya maksudnya. Udah baru tahun ini kita mulai bangun ke sana karena memang itu bentuk komitmen daripada perseroan juga. Jadi bahan maupun sarana dan infrastruktur memang udah kami siapkan. Lahan yang sudah kami siapkan saat ini kurang lebih dari 500 hektar lah. Itu sudah land udah dibebaskan dan sudah cut and fill hampir semuanya. Percobaan 1 mega dengan baterai 2,5 mega. Tapi kedepannya kalau ini berjalan dengan baik, di lokasi kami juga sudah menyiapkan itu lahan untuk kawasan industri sebenarnya. Sebagai future plan memang sudah ada ya. Wow, bisa multibagger nih harga sahamnya. Terakhir nih Pak, pesan-pesan buat kami para investor di KFT. Saya mewakili perseroan ya Central Omega Resources Tbk mengucapkan banyak terima kasih kepada para investor yang sudah percaya kepada kami selama ini, baik yang baru masuk, bertahan ataupun tetap percaya sama kami. Terima kasih. Tentunya perseroan akan bukan hanya berjanji tapi akan berupaya semaksimal, malah di atas maksimal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang ada sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan dan juga strategi-strategi yang sudah diterapkan. Dan yang terakhir ya, mohon doanya semua bersama sesuai keyakinan masing-masing. Semoga semua yang direncanakan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow untuk nonton video analisa saham fundamental berikutnya.